Halo, selamat sore James. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Halo Daniel, kabar hari ini saya baik. Tuhan puji Tuhan baik. Kabar Daniel gimana? Puji Tuhan James. Sama, baik juga sih. Gimana Dan? Kita mau ngapain sih sebenarnya? Nah, James, hari ini nih kita sebenarnya mau berdiskusi dan berbagi nih tentang sesuatu James. Wah, saya sudah tidak sabar untuk berdiskusi. Halo, selamat sore James. Gimana kabarnya hari ini? Halo Daniel, puji Tuhan, kabar saya hari ini baik. Kak Daniel gimana? Panggil Daniel aja nggak usah pakai Kak. Eh. Puji Tuhan James, saya juga hari ini baik. Oh, gimana nih Dan? Kita mau ngapain sih sebenarnya? Nah, James, kita hari itu mau berdiskusi dan berbagi nih tentang sesuatu. Wah, saya sudah tidak sabar untuk berdiskusi dan berbagi nih. Oke, kalau gitu kita langsung aja sih ke pembahasannya. Terbalik lu, Pakai merah. terbalik lu. Halo James, gimana kabarnya hari ini? Halo Dan, kabar saya hari ini puji Tuhan baik. Kabar Daniel gimana? Puji Tuhan, saya juga baik. Gimana nih Dan? Kita mau ngapain sih sebenarnya? Nah, James, hari ini tuh kita mau berdiskusi dan berbagi nih sesuatu. Wah, sudah tidak sabar untuk berdiskusi dan berbagi nih. Oke, kalau gitu kita langsung ke bagian ke pembahasannya. Nah, James, pada hari itu kita akan berdiskusi dan berbagi pengetahuan serta pengalaman tentang tema Merak Bumi sebagai rumah bersama. Wah, sepertinya pembahasannya sangat menarik. Nah, betul James. Memang tema ini menarik karena tema ini amat dekat dengan kehidupan kita sebagai kaum muda dan juga sebagai manusia zaman sekarang. Betul banget Daniel, cocok lah kalau gitu. Ya James, pembahasan hari ini bukan hanya soal pandangan pribadi ya James, tapi pembahasan hari ini juga berdasarkan sumber terpercaya yaitu ASG. ASG itu ada sosial gereja. Lebih tepatnya itu gini, Laudato Si. Iya. Nah, pernah dengar belum sih tentang Laudato Si ini? Wah, udah pernah dengar? Udah. Oke sih kalau udah tahu gitu. Tapi enggak aja kita juga akan diperkuat dengan kitab Kejadian dan Mazmur. Wah, ini mantap, semakin berkualitas nih pembahasannya. Betul banget James. Langsung aja ya. Menurut James sendiri nih, sudah seberapa paham sih tentang merawat bumi kita, khususnya lingkungan sekitar rumah James gitu? Saya sih belum terlalu paham ya. Tapi yang saya ketahui itu kalau merawat bumi itu contohnya simpel aja. Kayak jangan buang sampah sembarangan, buang tempat gitu kan. Terus usahakan jangan menebang pohon secara sembarangan atau secara ilegal. Kalau mau tebang pohon ya cari yang tua-tua aja. Itu pun harus ditanam lagi biar pohon-pohon itu tetap lestari dan terjaga agar hutan tidak menjadi gundul atau rusak. Mantap James, keren. Nah, jawaban James tadi bagus tentang sampah, lalu kemudian pemotongan kayu tadi ya? Pohon. Oh, penebangan kayu, maaf yang di hutan. Nah, itu semakin menambah pengetahuan saya juga nih. Satu lagi mau nanya James. Boleh. Ada nggak sih satu kasus kerusakan alam karena sampah atau yang sampai saat ini James ingat sih yang paling terdekat lah? Kerusakan lingkungan saya di sekitar rumah itu sepertinya karena sampah ya. Iya. Mungkin dari pencemaran lingkungan air, pencemaran air di sungai. Kalau biasa di rumah kami sebut kali kan. Iya. Dulu tuh jernih. Saya dulu waktu kecil tuh suka mandi situ kan, tapi sekarang tidak lagi. Sejak orang-orang di sekitar tidak sadar diri, mereka buang sampah di sungai, buang bangkai juga di sungai sampai mudah membusuk. Akhirnya airnya tercemar. Makanya setiap kali saya pulang ke Kendari, setiap saya lewat kali itu saya lihat, saya rasa mau muntah karena saking tercemarnya. Mungkin sampai sekarang saya masih ingat. Wah, mengerikan banget ya James. Iya. Kasus yang kamu berikan contoh tadi sih. Iya. Lalu mengapa sih kamu James kok lebih memilih kasus tersebut dibandingkan kasus kerusakan lingkungan lain akibat sampah gitu? Yang pertama, lingkungan saya itu dekat dengan air. Karena saya kan di gunung, terus di bawah gunung itu ada sungai. Sungai terus juga ada terjun. Pokoknya rumah saya itu selalu berdekatan dengan gunung, jalan perbukitan dan air laut. Nah, dan kedua, air adalah bagian dari hidup manusia. Sebagian persen hidup manusia itu kan berasal dari air juga. Terus bagaimana jadinya kalau gara-gara sampah air jadi tercemar? Pastikan juga dampak buruknya ada pada manusia juga itu sendiri. Bayangkan kalau kita mandi dan minum dari sungai yang tercemar, pastikan kita
juga akan dampak kesehatannya juga akan semakin buruk kan dari hal itu, makanya saya pilih ini. Wah, mantap banget nih James jawabannya. Saya juga pernah merasakan dampak yang sama soal sampah, kemudian air yang tercemar. Contoh paling konkret yang pernah yang bisa saya contohkan, mungkin untuk teman-teman juga bisa memperhatikan ya. Kalau teman-teman yang kuliah di Sanata Dharma khususnya IPA, beberapa waktu yang lalu tuh kita juga pernah apa ya? Ada kasus soal sampah yang menumpuk di sepanjang pembuangan sampah. Pernah dengar nggak James kasus itu? Pernah. Nah, Karena saya setiap hari lewat situ. berarti apalagi saya tinggal di situ Iya. kan tercium aromanya, kemudian sampai ada hewan-hewan kecil seperti belatung itu kan. Ya, kayak lebih bermilih untuk tidak bernafas kan. Nah, Jem, ternyata tema dan kasus-kasus yang telah kita bahas tadi itu nggak hanya soal pendapat pribadi atau hanya lepas saja soal contoh-contoh kasus tadi. Nah, ini tuh juga ada dalam ajaran sosial gereja atau ASG seperti yang aku sampaikan tadi itu ada di Laudato Si nih. Nah, apakah James sudah pernah mengetahui atau memahami garis besar dari Laudato Si ini? Saya mengetahui dokumen ini Daniel, saya juga, tapi untuk secara garis besar saya hanya membaca sekilas. Wah, pas banget nih James. Kebetulan saya sudah banyak membaca soal ASG, khususnya yang Laudato Si ini. Apakah James ingin mengetahuinya? Boleh banget Dan, supaya saya juga semakin mengetahui ajaran sosial gereja ini. Nah, jadi begini James, ASG itu membahas tentang lingkungan hidup, ekologi, serta menyoroti isu-isu penting terkait perubahan iklim, polusi, kerusakan lingkungan, dan perlindungan alam. Wah, begitu ya Dan. Adakah informasi lain mengenai ajaran sosial gereja ini dengan tema yang baru saja kita bahas? Banyak informasi tambahan tentang tema yang kita bahas hari ini James, tapi saya ngambil dua, yaitu di artikel 21 dan artikel 36. Yang artikel 21 itu disebutkan bahwa bumi sebagai rumah kita mulai makin terlihat sebagai sebuah tempat pembuangan sampah yang besar. Di banyak tempat di dunia nih James, orang lansia itu mulai mengeluh tentang lanskap. Lanskap itu ini kayak pemandangan gitu loh. Pemandangan yang awalnya dulu bagus, indah, sekarang itu ditutup oleh sampah. Nah, nggak hanya itu, dalam artikel nomor 36 itu juga disebutkan merawat ekosistem itu mengandaikan pandangan yang jauh ke depan. Maksudnya tuh gini, kalau seandainya kita membuang sampah sembarangan nih, kemudian alam rusak, kan kasihan anak cucu kita gitu loh. Nah, karena jika kita hanya mencari keuntungan secara cepat dan mudah, tidak akan ada yang peduli dengan pelestarian alam, tuh James. Ya, itu. Wah, mantap sekali penjelasannya Daniel. Apakah ada penjelasan lain atau argumen dalam dokumen ajaran sosial gereja ini Laudato Si yang berkaitan dengan bacaan kitab suci? Untuk bacaan kitab suci ini yang sama, maksudku yang sejalan gitu dengan ASG itu ada dua. Yang pertama itu dalam Kejadian bab 2 ayat 15, dan satu lagi itu dalam Mazmur bab 24 ayat 1. Yang bunyinya kayak gini. Yang dalam Kejadian 2 ayat 15 itu, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, sudah jelas kan kalau Tuhan itu memerintahkan untuk merawat alam itu kan? Iya. Nah, untuk yang Mazmur 24 ayat 1 tuh kita diajak untuk memahami kok Tuhan yang memiliki alam semesta ini Tuhan. Nah, bacaannya gini. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Dengan ayat ini kita juga bisa memahami bahwa manusia itu merawat apa yang dipercayakan Tuhan kepada manusia. Wah, mantap sekali Daniel penjelasannya. Saya menangkap pada intinya lingkungan kita itu sebagai titipan Tuhan yang harus terus dijaga dan dirawat bagi keberlangsungan hidup anak cucu kita. Tanpa kita sadari pun saat kita bicara ini contoh-contoh lingkungan hidup. Oh iya benar Dan itu ada terbang-terbang juga burung dari tadi mau perhatikan ke sana kan. Oh, iya, itulah benar. yang harus kita jaga. Betul. Mantap banget sih James. Nah, omong-omong soal ini nih, pohon-pohon, kemudian banyak hewan. Nah, kayaknya kurang mantap deh kalau kita tuh hanya berbicara soal teori atau ya hanya soal bahas-bahas diskusi kemudian selesai. Nah, biar kita semakin mantap, kita akan membuat sebuah cara untuk melestarikan lingkungan melalui ekoenzim. Ekoenzim, apa itu ekoenzim Dan? Nah, ekoenzim itu adalah sebuah cara pengolahan limbah yang nantinya itu akan jadi sebuah pupuk. Nah, tapi bahan dasarnya itu terbuat dari limbah sampah dan sayur. Wah, menarik nih. Bagaimana cara pembuatannya dan Nah. apa saja yang perlu disiapkan? Oke, baik. Sebentar ya. Ya. Kita siapkan dulu bahannya.
Wah, apa nih Daniel? Nah, James, tadi kan sudah saya bilang kalau kita tuh akan membuat ekoenzim. Nah, ekoenzim ini bahan-bahannya simple dan itu ada di sekitar rumah kita. Contohnya, ini ada air mineral. Ini air bebas ya, air apa? Air Air keran. kan juga boleh, ini sebanyak 5 Air liter. sungai juga boleh, tapi jangan sungai yang tercemar ya. Iya, betul, boleh. Ada limbah. Limbah ini sampah ya, sampah buah, ada jeruk, ada jambu. Pokoknya banyak-banyak jenis. Ada kedondong. Ya, ada kedondong juga. Dan gula merah. Untuk rumusnya itu 3, 1, 10. 3 kilogram sampah buah, 1 kilogram gula merah, dan 10 kilogram air. Tapi untuk saat ini kita akan membuat versi setengahnya. Jadi hanya 1,5 kilo buah dan 1 kilo ini 1,5 kilo apa? Gula merah. Salah, setengah kilo gula merah, maaf, dan ini 5 liter air. Nah, pertama kita masukkan ini Buahnya ya. buahnya. Langsung Kita masukin aja. masukkan aja. Nah, Semuanya, James. kotor ya. Enggak apa-apa, ini jadi alam kembali ke alam. Ayo. Dari alam kembali ke alam tapi. Nah, untuk fermentasinya ini sekitar 3 bulan ya, James. Oh, 3 bulan. Kok lama? Iya, karena kan harus fermentasi. Maaf, ini lubangnya terlalu kecil ya. Oh, paksa aja. Nah, Nah, ini banyak manfaatnya loh, James. ini kulitnya tidak bisa kita makan ya? Oh, nggak bisa. Nah, kamu tahu nggak sih manfaat dari ekoenzim ini? Nggak tahu. Nah, manfaat ekoenzim ini bisa dipakai untuk apa? Cuci muka, Ya. sabun mandi. Bisa ya? Bisa dong, kayak terus pembersih pel. Bukannya tanpa bau ya kalau cuci muka ya? Enggak, nanti aku tunjukkan contoh dari ekoenzim yang sudah pernah aku buat 4 Oh, iya. 6 Oh, iya, bulan iya. yang lalu. Iya ya. Gitu. Ini masukkan lagi sampai habis ya, James. Iya. Semua. Ayo. Ayo. Nggak bisa. Satu-satu. Bentar ya. Memang ini prosesnya agak lama soalnya sampahnya sebanyak ini. Dan tempatnya juga kecil. Oke. Biar lebih cepat kita panggil asisten kami dulu ya. Ayo. Tolong kalian bantu ya asisten. Ayo. Ayo. Tidak, bentar dulu, nggak apa-apa. Ayo bantu yuk, kita kerja di sini yuk, kita banyakin. Maaf guys, asisten kami introvert. Nah, oke nggak apa-apa, nanti kita lanjutkan lagi ya. Iya. Nah, lalu kita masukkan gula Gula merahnya. Masukkan semua ya. Dipotek di sini aja. Nah, ini masukkan. Ah, bisa kok. Nah, kayak gini. Lalu didiamkan selama 3 bulan. Nggak boleh dibuka-buka. Nah, nanti hasilnya tuh seperti ini. Jadi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, James, Oke. tadi tuh kita sudah banyak berbicara soal menanggulangi sampah dengan cara mengolah sampah gitu ya. Nah, dia juga tidak hanya berbicara soal teori tentang merawat bumi, kemudian menjaga alam ciptaan, kemudian ya itu seperti itu, tidak hanya teori. Terus kita juga menyambungkan dengan ASG dan kitab suci. Ada nggak sih insight baru yang didapat oleh James saat ini? Menurut saya ini sangat menarik ya, karena dari alam dan kembali ke alam. Wih. Mantap. Nah, oke kita kasih salam dulu, salam lestari, salam ekoenzim, itu bareng-bareng ya. Salam. Salam lestari, salam ekoenzim. Dah.